Halo, selamat sore Okezoners. Balik lagi bareng gue Fitri Ramadhani dan hari ini bareng rekan gue Hafid Mardiansyah. Dan seperti biasa kalau Okezoners lihat di sini masih kita berdua, tenang aja. Narsumnya ada, cuma seperti biasa Ini terjebak kayaknya macet. harus di reminder ke narasumber semua kalau di Kebon Siri itu lagi ada perbaikan jalan. Betul. Karena mostly atau mayoritas narasumber yang datang ke Daily Bus itu terlambat karena adanya perbaikan jalan di Kebon Siri gitu kan. Jadi Makanya sering telat. ya mungkin kita nanti Teknis lah itu. mungkin ini nanti kita reminder lagi kepada Biar narasumber lebih bahwa jauh-jauh waktu, bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh ya, waktu, jauh-jauh waktu. jauh-jauh waktu Betul. bisa estimasinya diperpanjang karena Supaya Okezoners nggak nunggu kelamaan ya. pengalaman. Tapi dia Apa sih? narasumber kita ini nanti Oh, sudah hadir sebenarnya di Kebon sudah. Siri, Tinggal cuma naik memang ke lagi atas. nyari naik ke atas. parkir. Ini kita ketahuan banget nih, naik ke atas sama parkir. Sedang parkir. Nah, pokoknya hari ini kita masih bahas soal ijazah Yes. Pak Jokowi. Tapi hari ini narsum kita yang akan hadir saat ini, beliau ini mengecek keberadaan ijazah Yes, Pak ijazah Jokowi di ANRI ya. ANRI. Dan ternyata tidak menemukan. Tidak menemukan dan beliau juga langsung menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi sebagai gaib. Ini yang perlu kita Luruskan dan kita luruskan. perjelas maksudnya apa ini Maksudnya gaib. gaib itu apa itu apa? ini, kan? Karena kalau gaib itu kan sepertinya agak horor ya. Iya. Dunia gaib gitu. Gaib gitu. Jadi horor. Jadi horor juga gitu. Nah, buat Okezoners yang penasaran atau mau bertanya nanti sama Ya, narasumber kita tanya yang dulu. sedang OTW dikit lagi, udah nyampe, cuman lagi nyari parkir. Seperti biasa, komen-komen dong di kolom komen. Mau nanya-nanya apa, mau bahas apa, minta diundang siapa, pokoknya semua yang kemarin Okezoners pada minta diundang narasumber lagi kita usahakan. Nah, makanya kasih masukan lagi. Kira-kira masukan siapa lagi. yang mau diundang. Nah, kapan mulai? Ya dikit lagi. Ini udah mulai. Udah mulai sih. Narsumnya udah di bawah nih. Antara lobby ke lantai 10 kan ada lift, naik lift. Mungkin nunggu lift dulu ya kan. Tapi yang jelas hari ini kita bakal bahas masih soal ijazah Pak Jokowi. Tapi sebenarnya narasumber kita ini juga pernah menggugat ijazahnya Gibran. Iya, ijazahnya Ayo, Gibran. siapa tebak-tebak. Kita spill aja langsung kali ya. Karena udah ada di banner. Oh, Udah ada iya. di banner gitu. Gue nyuruh nebak, orang di banner udah ada. Iya, Daripada dan kita akan tahu. datang adalah seorang advokat yang juga Betul. sempat menggugat ijazahnya Gibran Raka Buming Raka dan sekarang mencari ijazahnya Jokowi di ANRI, yakni Bapak Subhan Palal. Subhan Palal yang akan hadir di sini. Tenang aja. Estimasi 5 sampai 10 menit lagi Nggak kayaknya. lama, karena udah sampai. Cuma lagi beberes. Lagi- Make up. Lagi beberes karena kan memang ini ya, apa namanya? Iya. Tadi yang kita jelasin bahwa ada trouble di perjalanan. Siapa yang gaib? Ayo absen yuk tuh, ada yang nanya. Yuk dari Katarina nih. Ya absen Ini yuk. beliau sering ini juga nih, sering Ya, nonton kata Daily Bus juga nih kayaknya ya. Mbak Thank Katarina. you. Absen yuk, absen ya, absen yang yuk. kemarin katanya dari Hong Kong, Singapura, Malaysia, Gersik, Banjarnegara. Di absen semua bener ya. Iya, siapa lagi tuh? Karawang, Bekasi. Karawang, gue sebut terus nih Karawang karena janjinya mau nobar tiap nonton Daily Bus. Iya, mau nobar katanya. Di sini dari Muhammad Suburni, mudah-mudahan Okezon tidak mengundang para termul agar masyarakat lebih cerdas. Undang narasumber yang bisa mendidik masyarakat seperti Reza Indragiri, Mahfud MD, Refli Harun, dan Pasti para- kemarin nonton ya Iya. Reza Indragiri. Kemarin kita ada Bang Reza, kita juga akan bahas nih. Nah, soal Reza Indragiri menarik nih kemarin Fit yang bilang bahwa Reza Indragiri ini memberikan masukan ke pengadilan agar Roy Suryo diberikan kesempatan yang sama dengan kepolisian untuk ikut meneliti ijazah Pak Jokowi tapi yang asli. yang Bukan yang identik, postingan. yang disebut polisi sebagai ijazah yang identik. Karena kan polisi sudah meneliti ijazah Pak Jokowi dan hasilnya identik. Nah, sementara Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo meneliti postingan. Postingan berdasarkan postingan Ijazah Dea yang Sandi. diposting oleh Tidak Dea ada fairness kalau menurut Ini menurut Indragiri Pak Reza ya. Indragiri kemarin. Artinya Dr. Tifa dan Roy Suryo harus meneliti objek yang sama, Sama, dengan kepolisian ya. agar bisa diadu. Dan Ini momentumnya itu juga prinsip pas ya, fairness atau kesetaraan katanya ya. Ya, Kak, Jadi fairness sama-sama itu. menguji ijazah yang sama, sama-sama identik gitu. Kenapa tadi lu bilang Iya, momennya pas? iya momennya pas karena kalau misalkan kita lihat
Dokter Tifa juga dalam tanda kutip sudah bebas ya kalau menurut Bung Al Khatib waktu karena hari eksepsinya Senin kemarin, diterima. karena eksepsinya diterima dalam putusan sela. Artinya memang secara teknis sudah bebas, tapi nanti kita nunggu dari JPU dulu. Tapi kayak kalau gimana, JPU menyusun kembali dakwaan, memperbaiki Iya. yang kemarin dianggap kurang oleh hakim, diteruskan ke pokok perkara. Iya. Kemarin itu katanya mungkin belum masuk pokok perkara, tapi secara administrasi sudah ada beberapa yang tidak tertib gitu, kayak jumlah halamannya artinya masih kan mencar-mencar. memang beban terdakwa Dokter Tifa beban terdakwa sudah lepas bahasanya. Betul, Artinya- sekarang tinggal beban pembuktian. Iya, artinya memang bukan efek, argumen fairness yang Reza Indragiri bilang kemarin itu, ini momennya sepertinya tepat nih. Betul. Artinya kan memang Dokter Tifa dan Roy Suryo kalau bisa diminta untuk meneliti objek yang sama dengan kepolisian, biar kita juga biar ada esensinya, esensi dalam artian penelitian kita kan jadi Sama-sama nebak-nebak. ilmiah. Iya, kita kan jadi apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa kan jatuhnya seperti menebak-nebak karena bukan objek. Karena beda. Objeknya beda gitu loh. Sementara polisi meneliti ijazah asli, sementara Dokter Tifa dan Roy Suryo meneliti ijazah hasil postingannya Dian Sandi, yang belum tentu itu asli, ya nggak sih? Iya, belum tentu identik. atau juga ada berbagai noise kalau kata Topi Merah. Betul. Ada berbagai mungkin Karena itu kan fotonya sampai- terkompres segala macam Karena kan gitu. kalau postingan itu udah pasti ada yang berkurang ya dari kualitasnya. Namanya juga postingan kayak foto kita aja kan, kalau diposting udah beda lagi tuh, udah menurun kualitasnya gitu kan. Terus juga kemarin Mas Reza juga sebelum masuk ke ranah pidana harusnya hakim mikir dulu dong. Ada namanya scientific error dan scientific misconduct. Betul. Artinya memang ini pidana bukan ya. Bisa jadi penelitiannya Dr. Tifa dan Roy Suryo itu hanya sebatas scientific error. Betul. Kalaupun memang terbukti misalkan ya ijazahnya ternyata kesalahan. identik, otentik, asli atau lain Apalah itu sebagainya bahasanya. gitu kan. Dan lain sebagainya. Bisa jadi apa yang dilakukan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu hanya scientific error dan scientific misconduct. Ya, dan Kalau itu- scientific error konsekuensinya adalah harus diulang penelitiannya. Betul, bikin penelitian yang baru, diuji Tapi kembali. kalau scientific misconduct harus sanksi. ada sanksi. Sanksinya itu Tapi ilmiah, himpunannya betul, gitu. Misalkan lembaganya. Lembaganya. Jadi misalkan Bukan kepolisian. ternyata Mas Roy Suryo Salah. menelitinya salah berdasarkan penelitian yang ini atau keliru gitu kan. Berdasarkan teori ini. Teori ini setelah Ilmiah adu banget metode Mas Roy Suryo kalah misalkan. Kalah mungkin- metode, kalah metode. Ya mungkin gelar doktornya dicopot atau dipertimbangkan kembali, iya, diuji lagi. Atau yang paling ngena itu kalau ilmuwan tuh reputasi kan sebenarnya. Reputasi. Reputasinya jadi jadi menurun. reputasinya jadi menurun, reputasinya jadi di kalangan ilmuwan Betul. jadi jelek istilahnya gitu kan, dan itu adalah hukuman yang paling berat bagi Itu seorang ilmuwan sebenarnya. Iya. konsekuensi. Jadi bukan yang langsung buru-buru ke ranah hukum, tapi itu adalah versinya Pak Reza Indragiri. Kalau kemarin yang nonton nih kata Mbak Katerina, ini katanya seru kemarin, ya emang seru. Iya, seru juga Pasti nggak kan. pada nyangka ya, Pak Reza Indragiri kan selama ini dikenal sebagai psikolog forensik, tapi ternyata menggunakan haknya ya katanya. Karena beliau juga kan Jadi sahabat pengadilan. dosen juga bagi para hakim di Mahkamah Agung kan. Betul, dosennya para hakim jadi beliau. punya tanggung Kapasitas, jawab moral ya. dan kapasitas untuk menyelamatkan hakim kata dia. Betul. Jangan sampai justru hakim ditarik ke sana ke sini padahal tugas hakim tuh berat. Berat, pembuktian semua serba pembuktian. Semua jadi dia bahasanya hakim itu jadi pseudo scientist atau Betul. ilmuwan semu yang harus paham semua semuanya konteks gitu loh. Ketika kasusnya apa harus paham. IT harus paham IT. Meskipun ada ahli yang didatangkan gitu kan, tapi ahli itu kan tidak bisa memberi penjelasan secara gamblang pada satu ilmu penuh gitu kan, di persidangan doang gitu kan. Sedangkan kayak sekarang itu kan banyak yang bilang ada ilmu, kalau Mas Royo dari ilmu telematika, kalau Dokter Tifa dari ilmu kedokteran gitu Iya, kan. kedokteran. Artinya kan memang hakim harus tahu background dari keduanya gitu kan. Siapa nih yang udah komen-komen nih? Nanti kita bacain sambil nunggu narasumber kita datang. Tapi memang kasus ijazah ini kayak
nggak ada habisnya ya, banyak sisi yang bisa dikulik pada akhirnya ya. Nggak Dan cuman persidangannya, nggak cuman hukumnya doang, tapi ya ini sisi-sisi lainnya ternyata juga bisa jadi pembahasan, bisa jadi ilmu juga ya. iya, jadi ilmu Pengetahuan juga ada buat kita. pengetahuan. Terus juga tadi kemarin Dr. Reza Indragiri, Reza Indragiri juga dari sisi hakimnya yang selama ini kita luput ya. Betul. Kita fokusnya ke Roy, kita fokusnya ke Pak Jokowi Pak gitu kan. Tapi Jokowi. beban yang ditanggung hakim itu kita kadang nggak ngelihat gitu kan. Tapi hakim sangat hati-hati ya. Sangat Makanya kenapa hati-hati. eksepsinya Dr. Tifa mungkin diterima karena memang melihat, wah ini dakwaannya kurang kuat nih. kurang kuat karena juga tidak melampirkan ahli segala macam gitu. Betul. Jadi lebih Loh, baik memang dikembalikan untuk diperbaiki. Ya kita tunggu aja Proses hukum itu hal yang hukumnya gitu kan. Dan terbaru kalau dari sisi Mas Roy juga masih prapit kan. masih prapit. Ketiga, Hari ini prapit lagi ya. prapit ketiga soal ini Ganti soal rugi. ganti rugi 206 juta yang Dan itu katanya mau bukan untuk, polisi. bukan kalau misalnya menang uangnya bukan untuk pribadi, pribadi. tapi katanya disumbangkan ke yayasan sosial. yayasan sosial. Dan Ya. itu ganti rugi terkait dengan Ganti rugi kerugian dengan penangkapan ini ya. dan penahanan yang pada pra peradilan pertama itu dirugikan. diterima pra peradilannya oleh Sehingga harus ada hakim. sejumlah uang yang dibayar untuk Ya, membayar sehingga kerugian. konsekuensinya kan udah ada tuh ketika hakim menganggap bahwa penangkapan penahanan Roy Suryo adalah tidak sesuai dengan prosedur, harus ada konsekuensi. Betul. Maka dari itu Mas Roy Suryo dan kawan-kawan menggugat di pra peradilan ketiga. Karena di peradilan pertama bilangnya bahwa kalau mau minta ganti rugi, ya jangan di sini. Di sini cuma sah atau tidak sah. Iya betul. Iya, ternyata tidak sah katanya, atau tidak sesuai Ya. prosedur. Artinya harus ada pra peradilan yang berikutnya. Ya. Makanya beliau juga pra peradilan ketiga. Dan Pak Roy Suryo ini kan minta 206 juta rupiah ganti ruginya karena katanya tidak menghilangkan penghasilan beliau dari YouTube dan juga untuk bayar pengacara. Oh, iya. Karena kan pengacaranya banyak ya. Iya. Dari Dan walaupun kebanyakan pro bono gitu kan, walaupun Ya, kebanyakan walaupun pro bono juga. tapi kan tetap ya masa lu. Akomodasi, lu bayangin loh. akomodasi. Hampir setahun ngurusin kasus hukum tuh lumayan kan, transportasi. Iya, akomodasi boncos Ya, sendiri kan. Iya, makan maksudnya kan kayak nunggu penyelidikan, pemeriksaan pasti kan Iya. itu banyak timnya yang juga mungkin butuh makan dan lain sebagainya. Walaupun kebanyakan memang pro bono Berhadapan ya. dengan hukum agak berat ya. Iya gimana Pro ya? bono tetap butuh duit juga nggak sih? Iya, tapi kan kalau misalkan kemarin Mas Bonatua bilang kalau jeleknya pro bono itu kan kita kadang pengacaranya justru yang lebih show off kan gitu. Iya. Karena kan gratis kasarnya gitu. Jadi ya kayak gitu juga. Terus ini Nah, nih, ini juga menarik. Iya, baru gue mau bilang. dari Fahri ya? Ini Fahri Robani atau dari siapa nih? mana. Ayo dong komen-komen. Ini juga Iya, yang dari menarik. Fahri Robani katanya undang Pak Ugroseno buat bahas kasus Baru mau ngomongin itu, Pak Ugroseno Iya. hari ini memenuhi panggilan dari kasusnya ya, kepolisian. soal kasusnya itu. Ada tudingan kasus lahan ya. lahan ya. Nah, tapi itu kan baru dugaan. Baru dugaan. Kemarin juga kita sempat ya. Kita udah sempat mengundang, cuman mungkin Pak Ugroseno waktu itu mau fokus dulu nih sama pemeriksaan hari ini. Beliau bilang bahwa kita After mau ini fokus. kita undang kembali. Ya, dia juga Setelah katanya beliau tidak kesini. mau memberikan opini terlebih Betul, dahulu. tidak mau karena- banyak berspekulasi. Iya, karena ini kata dia tanggung jawab dia dan dia harus menyelesaikan ini dulu secara penuh dan secara Iya, ini ya. tapi kita akan coba hubungi Pak Ugroseno besok ya, Iya, untuk kita undang minggu depan. Apakah beliau sudah bersedia? Karena kan sudah pemeriksaan nih. Sudah pertama. pemeriksaan. Mungkin ada yang ingin disampaikan di sini. Ini juga menarik nih. Negara ini sudah salah arah. Jangan larang kami untuk bersuara. Kalau kalian memilih diam itu hak kalian. Negara ini bisa selamat jika rakyatnya bersuara. Satria Piningit Roy Tifa. Siapa lagi yang mau berpendapat? Nanti kita bacain. Ya memang berpendapat sah-sah saja. Yang penting kita tidak melanggar. Ini dari Josi Nagak juga nih. Ini juga sering nonton Daily Bus juga nih kalau kita nih. Kok narasumber telat dulu. Kan tadi kita udah bilang. Bilang Karena reminder di awal. Dekat kantor kita lagi ada apa? Dekat kantor kita lagi ada perbaikan jalan di Kebon Itu bikin Sirih. agak macet. Itu agak macet dan ini juga harusnya nanti kita juga
juga bahan evaluasi ya, bahan evaluasi di reminder ke narasumber kalau misalkan di sekitar kita ada perbaikan jalan sehingga mungkin estimasi waktu sampainya bisa diperpanjang. Bisa, iya betul. Nah ini ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, Ana. Terus ada juga nih undang Gus Nur. Oke, kita tampung dulu ya. Siapa lagi yang mau diundang? Komen-komen aja. Temannya juga ada yang minta diundang Pak Jokowi. Terus ini hari ini minta undang Ogro Seno dan Gus Nur. Terus ada yang minta undang Dokter Tifa juga. Itu semua lagi kita follow up. Kita kayak lagi follow up. Tadi juga kita follow up ke timnya Dokter Tifa, Mas Al-Katiri, Mas Aziz juga. Dokter Tifa bersedia hadir di sini gitu. Dan memang ya ini kan maksudnya butuh. Kadang ada orang yang nggak mau juga loh ke podcast Ben. Ada satu narsum yang dia sering gue wawancara, tapi ketika diundang ke podcast dia tidak mau. Katanya takut dikorek-korek sama Fitri katanya. Karena kata beliau kalau di podcast itu saya terbawa suasana, jadi pengennya curhat. Jadi nanti keluar semua yang harusnya tidak saya ucapkan. Jadi kita hormatilah seperti itu. Itulah alasan kenapa kita berdua kadang dalam tanda kutip pura-pura bego aja. Betul. Makanya kita tuh tidak mau berdebat di sini. Iya. Karena ini meja curhat. Tujuan kita tuh sebenarnya bukan diskusi untuk mendebat narsum, tapi untuk ngorek. Untuk ngorek narsum supaya kalau kita terlalu banyak berdebat, informasinya ditahan sama narsum. Dia jadi agak nggak percaya. Nah, tapi kalau kita biarkan dia curhat, kita beri kenyamanan, bikin nyaman, keluar sendiri. Kita bikin nyaman. Nah. Karena beberapa narasumber juga pada akhirnya ini gue buka di sini doang nih gitu. Akhirnya saya jadi cerita nih di sini gitu. Jadi cerita di sini. Oke, zoners kita mah santai. Akhirnya kan kena juga nih gitu. Iya, jadi kita tuh mau memberikan wadah untuk siapapun ya kan, semua pihak. Kita nggak pernah berat kesini, kita memberikan kesempatan siapa yang memang punya waktu. Karena kita selalu menghubungi dan biasanya yang datang itu yang memang lagi ada waktu. Kalau yang nggak datang itu memang lagi nggak bisa, bukan nggak kita hubungi. Karena kita setiap hari juga kan, ini namanya kita daily bahas setiap hari. Podcast daily loh, live lagi kan. Biasanya juga dapat WA dari Mas Subhannya. Tadi 100 meter lagi nih. Ini ada yang lumayan nih. Tapi nggak gerak. Ada yang lumayan, ada yang lucu. Undang Aiman dong. Ih, kita satu kantor. Lucu juga kali ya sekali-kali kita undang Mas Aiman karena kan Mas Aiman rakyat bersuara. Mas gimana Mas? Mas Aiman datang dong, nanti kita ngomong langsung aja. 1 tahun ngomongnya datang ya. Bisa ya. Kan lucu tuh. Rakyat bersuara kan selalu, jadi narsumnya itu selalu gini, datang di sini sorenya, malamnya ke rakyat bersuara. Karena kan kita sama tuh satu gedung, jadi ya udahlah, terus saya malam ke Rakber gitu kan, sama aja gitu. Tapi menarik kan, ada konsep aja. Undang Mas Aiman ya, gimana rasanya ngeri banget loh di teror sana sini kan pasti kan. Kita ini ya, kita nanya Mas Aiman mau curhat di sini. Iya bisa nanti coba deh. Kita coba deh, kita undang Mas Aiman ya. Oke, ada lagi masukannya. Terus ini, tapi ini menarik nih yang Salsi Pandera karena gue juga lagi lihat fenomena. Ini ada mall-mall dipasang pagar tinggi-tinggi di daerah Surabaya kalau nggak salah. Terus sekarang di Jakarta ada beberapa mall juga dipasang pagar tinggi. Nah terus di sosmed tuh banyak yang berspekulasi apa negara kita mau ada ancaman apa atau efek dari kebijakan apa katanya. Lagi rame loh mall-mall di Surabaya dipasang pagar tinggi. Iya, kenapa ya? Nah ini katanya di Jakarta ada tuh, tapi gue nggak bisa sebutin mallnya. Ada berapa mall besar juga mulai masang pagar tinggi. Kira-kira ada apa oke zoners? Stok kita. Ini fenomena. Ada ini ya, ada bisikan-bisikan Agustus. Anomali, iya. Bisikan Agustus kan. Iya. Ada orang-orang. Oh, Agus. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Kita berharapnya kita selalu tenang, damai ya. Jangan ada lagi. Kita seperti mendengar. Iya, Mas Suban datang tuh kayaknya tuh ya. Nih, ada yang minta lagi undang Gus Nur yang ingin minta ganti rugi 1 T ke Jokowi ya, kita tampung. Terus apa lagi nih? Kalau Lord Rangga masih hidup layak diundang. Iya, ketemu Alor Boy. Ya, Lord Rangga sudah tenang. Akhirnya ini narsum telah terus. Iya. Dari kata Rinak. Itu yang tadi lah yang kita bilang. Yang kita bilang ini berulang kali ini juga. Nah, ini ada yang kita juga bosan minta maaf mulu. Iya, maaf ya oke Zoner, emang kondisinya lagi macet. Itu dia datang nih panjang. Ini dia nih yang oke Zoner tunggu-tunggu dari tadi sampai rame banget. Udah pada absen, Pak, ini. Ini dia Pak Suban Palal. Pelapor apa nih penggugat ijazah Mas Gibran waktu itu ya. Di sini Pak. Silakan. Saya sudah siapkan. Sudah disiapkan. Oke. Gimana Pak, macet Pak? Aduh, luar biasa. Bukan Jakarta kalau nggak macet.
Udah pengen nanya nih. Udah banyak yang nanya dari tadi, mana nih narsumnya? Maaf Pak, Oh, iya. aku aja. Saya buka itunya dulu ya. Pak Subhan Pala ini bawa data, Dokumen, jadi jadi dokumen. nggak. Langsung aja mungkin Pak dijelasin. Nggak ngomongnya nggak ngalor ngidul ya. Iya. Langsung ini ya, Ya, fokus boleh. ke data yang dibawa ini tentang apa nih datanya? Jadi gini, Soal gaib-gaib tadi. Kita langsung aja mulai jos gas. Gas. saya langsung mengambil alih puncaknya nih. Woi. Gimana ya? Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu statusnya adalah arsip milik negara. Oke. Saat ini ya. Oke. Nah, kenapa itu menjadi arsip negara? Itu ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, pasal 33. Oke. Di sana dinyatakan arsip yang digunakan pejabat dibiayai oleh negara adalah arsip milik negara. Oke. Oke. Mendapatkan status itu, ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu belum ada. Belum ada. Itu kata Andri. Coba tunjukin Nah, ini Andri bilang. balasan Andri-nya. Tuh. Andri bilang. Di zoom Pak di Ke layar. Nih, Andri bilang gimana? Andri bilangnya begini. Andri telah berkoordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penyelamatan Arsip. arsip Ini? statis Komisi Pemilihan Umum. Di antaranya ijazahnya Pak Jokowi. Oh, penyelamatan. Penyelamatan itu aneh tuh. Coba Pak di zoom lagi tuh Pak. Penyelamatan artinya apa tuh? Upaya-upaya penyelamatan. Kalau kita analogikan ini Basarnas, berarti ijazahnya dalam bahaya. Oh. Makanya ada tindakan penyelamatan. Iya. Mungkin bahayanya apa nih diksi penyelamatan yang Mas Subhan tangkap adalah bahwa ijazah Jokowi dalam Bahaya. Dalam bahaya itu Nah, artinya apa? artinya ya Hilang. bisa tidak ada, bisa goib. Goib yang tadi goib itu bisa artinya goib. goib Karena itu berarti hilang atau tidak ada. ya Banyak maknanya. banyak artinya. Banyak artinya. Sekarang ini di sini upaya penyelamatan. Masih dalam upaya penyelamatan. Saya juga kaget kok begini Andri jawabnya ke saya. penyelamatan mungkin diksinya yang dipakai adalah ijazah itu tidak dalam kekuasaan Andri mungkin. Iya, begini loh, urutannya begini. Iya, harusnya begini. Ijazahnya Pak Jokowi itu kan statusnya arsip milik negara. Ya. Mau diarsipkan secara resmi oleh Andri, itu ada kewajiban Pak Jokowi menyerahkan aslinya ke KPU. Ke KPU, lalu KPU menyerahkan ke Andri. Berikut fotokopinya, asli dan fotokopi untuk diautentikasi. Kenapa harus diautentikasi? Karena ini arsip milik negara. Nah, apa autentikasi itu? Autentikasi itu diatur oleh Andri, oleh peraturan arsip nasional nomor 1 tahun 2023. Bahwa itu harus diautentikasi. Ada ini khusus untuk autentikasi tentang pedoman autentikasi arsip statis. Nah, fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dipakai di KPU, baik Surakarta, baik DKI atau KPU pusat, itu menjadi arsip milik negara. Oke. Itu. Nah, sekarang gini, pihak-pihak baik Pak Jokowi, pengacaranya atau pendukungnya yang bilang ini ada ijazahnya, ayo segerakan ke KPU untuk diserahkan supaya diautentikasi. Kenapa sampai sekarang belum ada? Berarti menurut saya goib itu nggak ada itu barang. Goib, jadi tadi itu goib itu karena soalnya gini, KPU itu harus menyerahkan ke Andri untuk diautentikasi itu waktunya 5 tahun. Setelah dipakai, berarti ijazah yang dipakai di tahun 2014, 2019 sudah jatuh tempo untuk diautentikasi. Tapi nyatanya belum. Nah, belum diautentikasi ini, jawaban Andri
sedang dalam upaya penyelamatan. Oh, Gitu belum loh. sertifikasi. Itu. Jadi kesimpulannya, mau Pak Jokowi ngaku ada, pengacaranya bilang asli, pendukungnya juga bilang ada asli. Buktikan sekarang. Oh, berarti Gugur itu, sekarang gugur. Untuk sementara ini gugur itu. Argumentasi asli ada itu. Oh, karena gaib ini. berarti secara teknis kearsipan Iya. argumen-argumen bahwa ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi ada dan segala macam itu gugur. Itu gugur dengan ini, penjelasan Andri ini, gugur. Iya. Nah, setelah ini ada tindak lanjut dari Bapak. Saya ada, tidak lanjut mengetahui ini, saya lapor polisi. Wah, langsung bikin laporan. Saya bikin lapor polisi. Dan diterima di Krimsus DKI Jakarta, Polda Metro. Saya membuat laporan. Karena kenapa saya membuat laporan ini? Nah ini, bukti lapor saya itu. Oke. Itu untuk Apa? Tindak Tindak lanjut ini. pidana kearsipan. Oh. tindak pidana Kearsipan. Oke. Nah, kenapa saya laporkan ini? Karena ada trauma sejarah di kita nih. Oke. Ingat, mungkin seusia-usia Dinda ini, mungkin ada dengar kabar bahwa ada naskah proklamasi hilang. Naskah apa? Super Semar hilang. Oh iya, sebelum Naskah deket presiden nggak ada. Iya, dekretnya. Nah, 65 ini itu. jangan sampai arsip negara yang berupa ijazahnya Pak Jokowi ini jangan sampai mengalami nasib yang sama. Oh, jadi ini dalam Itu. rangka penyelamatan Makanya, arsip. Iya, makanya saya mengambil peranan masyarakat di dalam undang-undang arsip kearsipan itu ada. Ada peranan masyarakat. peranan Nah, masyarakat. saya mengambil posisi itu, makanya saya melaporkan ke polisi tindak pidana kearsipan. Siapa yang saya laporkan? Satu, KPU. Ya. Kedua, Pak Jokowi. Ketiga, Andri. Artinya Pertimbangannya apa tuh, Pak? Jokowi Dugaannya adalah dia adalah pelaku pelanggar pidana kearsipan. Oh, yang Dugaannya, ya. yang dilaporkan tadi itu tiga. Iya, itu ancamannya apa, Bang, kalau lumayan. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Di undang-undang kearsipan. artinya bukan satu pasal doang yang Abang lampirkan? Gini, untuk pejabat sendiri, untuk perorangan ada. Gitu. Itu. Ini tadi yang mau Mbak laporkan tuh KPU, Andri, Mbak Jokowi. Iya, dan sebelum Tiga sebelum saya melapor, saya udah kasih somasi. Nggak ada yang menjawab kecuali Andri. Oh, kecuali Andri. Iya, jawabannya begitu, malah Penyelamatan. apa? Memicu saya untuk membuat LP. Oh. Karena ini takut Gara-gara hilang. jawabannya Iya. itu ya. Karena ada unsur penyelamatan itu ya. Jadi khawatir. Iya, gitu loh. Nah, ini juga, arsip milik negara loh. Iya. Berarti hal yang Iya, penting gitu ya. Iya. Nah, ini kita ada polling nih Iya. di YouTube kita. Buat Oke Zanar sambil nyimak isi pollingnya ya, dibuat sama Mimin kita. Lanjut, Pak. Perjalanan. Jadi runtunnya begini, kita harus berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Andri. Bahwa dokumen atau arsip yang digunakan Pak Jokowi di pemilu itu adalah arsip milik negara yang sekarang sudah statis karena sudah setelah dipakai, udah selesai dipakai. Selesai dipakai. Maka punya kewajiban baik Pak Jokowi KPU, Andri untuk secara tertib bersama-sama mengautentikasi itu, arsip itu. Itu judulnya. Makanya semuanya warga negara atau pendukung Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang bilang ijazah itu ada, gugur oleh Andri ini. Itu terus tadi Abang melaporkan itu ke Polda Metro. Iya. Tanggapan Polda Metro sendiri kayak Nah, saya udah diperiksa. Oh, Bapak udah periksa? Udah diperiksa. Udah ada Iya. follow up-nya ya. Jadi tinggal tunggu ini puncaknya ini. Kalau ada ribut-ribut di pengadilan Ibu Tifa atau Pak Roy, itu nggak nyampe ke ijazah, nggak sampai. Nah ini yang sampai. Justru Bapak yang ininya, kearsipan utamanya. Kearsipan. Saya tidak menyerang pribadi, tapi saya mengambil posisi peranan masyarakat dalam rangka
menyelamatkan arsip milik negara. negara. Nah itu ya, itu undang-undang yang jamin tuh. Ini berarti make sure aja buat clear nih. Berarti yang dilaporkan oleh Mas Subhan itu adalah pidana. Pidana khusus namanya. Pidana khusus. Khusus kearsipan. Oh, pidana khusus soal kearsipan. Iya. Menjerat ANRI, KPU, dan Pak Jokowi. Ya dugaannya dia pelaku pidananya. Pak, tadi saya mau konfirmasi lagi. Kalau arsip tidak ditemukan, artinya otomatis dokumennya itu tidak sah atau tetap harus dibuktikan dengan Kalau di alat bukti? ANRI belum ada, Hah? ya jawabannya ya memang belum ada. Oh, memang belum ada. Nanti gini, Jadi belum jelas asli statusnya. atau palsu, sah atau tidak, itu ANRI yang menyatakan, yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan ada. Namanya autentikasi itu. Bahkan hakim pengadilan nggak punya kewenangan untuk memutus ijazah itu asli atau autentik atau palsu atau enggak. Nggak ada kewenangan. Autentikasi itu karena gini, kita ambil posisi bahwa arsip yang digunakan, yang dipakai oleh Pak Jokowi ini menjadi arsip milik negara. Oke. Nah, makanya saya juga nulis amicus curiae. Oh. Nah, ya, ke gimana? pengadilan Tifa Pak Roy. Apa tuh kalau kayak Bapak? amicus briefnya udah disampaikan. Sudah. Apa tuh isinya, Pak? Apa isinya? Sidang pertama isinya, Pak Hakim, Ibu Hakim, jangan sampai ada peradilan sesat. Karena apa? Objek itu melitis ijazah Pak Jokowi dinyatakan ANRI belum ada. Kalau ijazah sebagai objek itu melitis untuk mentersangkakan orang-orang ini tidak ada, berarti pidana itu tidak ada. Oh, artinya gitu. kalau objeknya. Nah, saya kasih contoh deh. Oke. Siapa Mbak siapa? Fitri. Mbak Fitri menuduh saya maling HP Mbak. Iya. Tiba-tiba Mbak nggak punya Nggak HP. punya HP. Oh, Nah, jadi itulah. istilahnya ya penggambarannya nggak kayak gitu ada, ya. ya nggak ada. Bapak udah jadikan tersangka pencurian handphone. Oleh saya. Ibu Tapi sebenarnya dilaporin. Sebenarnya saya nggak punya handphone. Jadi Iya. apa yang dilaporin? Nah, Oh, itu jadi seperti keadaannya itu begitu tuh. ibaratnya. Nah, Dalam iya. kasus ijazah ini itu kurang lebih Artinya orang dalam begitu, amicus briefnya Mas Subhan kepada Iya. hakim di PN Jaktim bilang bahwa jangan buru-buru mempidanakan Roy Diva dulu. bukan jangan buru-buru. cari dulu Hentikan. objeknya. Oh, hentikan. Hentikan. Karena apa, kalau dilanjutkan akan terjadi pengadilan sesat nanti. Oh, Nah, gimana cara menghentikan? Ya mungkin dengan eksepsi itu kan. Iya, berhenti. seperti yang terjadi Dokter pada Diva juga dokter diterima eksepsinya Iya. pada akhirnya gitu kan. Tinggal Mas Roy Suryo yang masih pra peradilan gitu kan. Karena gini loh, dalam beberapa kesempatan katanya pengacara Pak Jokowi, baik Pak Jokowi atau ya orang-orang yang terlibat di situ, katanya ijazahnya ada Ya. waktu digelar perkara. Di Nah, kepolisian. kalau udah ada kewajiban hukum Pak Jokowi itu menyerahkan ke KPU untuk diautentikasi itu, tapi nggak dilakukan kan? Nah, karena gini, Barreskrim kah, polisi kah, hakim kah tidak punya kewenangan autentikasi terhadap ijazah. Oh iya, Nggak ada. iya. Jadi yang berhak Jadi autentifikasi yang dipakai Pak Jokowi di tahun 2019. Ya. Nah, ada ini. Lihat Pak, Nah, boleh. ini Yang dari salinan KPU ya. legalisir. Nah, ini yang tahun 2014. Oh, ini yang ada legalisir. Nah, legalisir pun saya tanya ke UGM, Ya. kenapa dilegalisir dengan cara begitu? UGM jawab, karena prototipenya begitu katanya. Tuh, nih, dari UGM nih, dari Sigit Sunarta, apa kata dia? Bahwa pada waktu dokumen tersebut dilakukan legalisir, praktek legalisir di Fakultas Kehutanan dilakukan dengan cara sederhana. Nah, tanpa mencantumkan tanggal. Oh, ini yang sempat Iya. dipermasalahkan oleh Pak Bonatua juga. Nah. Karena legalisirnya tidak Nggak mencantumkan ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada Nah, tahun. tapi itu jawabannya. Ini bahwa jawabannya. memang saat itu dilakukan secara Ya sederhana. sudahlah, kalau pada ngelak begini ya udah, saya lapor aja ke polisi lah. Secara sederhana. Gitu. ini kan soal kearsipan ini kan sudah pernah dipermasalahkan oleh Mas Bonatua. Itu di Iya. KIP, di Iya. KIP lain, Nah, lain. bedanya apa dengan Mas Tidak Subhan? memiliki kadaluarsa. Kalau Pak Bonatua itu memilih jalur sengketa itu informasi. Oke. Informasinya, oke. Kalau saya
mengambil puncaknya melalui Undang-Undang ANRI. Oke. Oh, Bapak langsung ke Pidana pidananya arsipan, ya. iya. Karena tadi kalau di PN Jakpus ini pas Monatua perdata. Iya, Iya, dia perdata. Monatua. Abang Mas Sumar ambil pidananya. ambil pidana. Karena ini Karena gini, dalam ANRI itu juga ada ketentuan sanksi atau, tapi ini nggak ada yang bisa memberikan sanksi itu. Kenapa? KPU puncaknya, ANRI puncaknya, Pak Jokowi swasta, nggak bisa. Maka ambil pidana saya. Gitu loh. Gitu. Tapi kalau menurut Abang nih Bang, dari semua gerasak gerusuk ini, maksudnya dari ANRI, KIP dan kearsipan segala Iya. macam, letak miskomunikasi atau salahnya nih di mana sih? Atau Abang melihat ini nggak salah? Awal mulanya Kayaknya ada bisikan yang Sengketa bikin administrasi ini. ini berantakan. Dugaan saya, Hah? fotokopi ini cuma ada fotokopinya. Oh, aslinya? Aslinya nggak ada. Tapi fotokopi kan dari yang asli. Iya, boleh aja kan? Oh. Boleh aja. Umpama ya. Ini asli, ada asli di fotokopi. Nah, fotokopinya ada. Kalau memang aslinya ada, lah sekedarkan ke ANRI dong. Ya kan itu logikanya gitu aja. Logika kearsipannya adalah ketika Iya. Anda sudah menyerahkan dokumen ke KPU dan ini KPU harus segera menyerahkan ke ANRI. Ke ANRI. Asli Kalau misalkan berikut kopinya. ANRI yang bertanggung jawab terhadap semua arsip negara aja tidak punya, bahkan argumen narasinya adalah penyelamatan, Iya. artinya IJS Jokowi juga bisa dibilang Dalam bahaya. Dalam bahaya. Ya perlu diselamatkan. Ini kan Dokumen apa? negara. Kayak apa? Basarnas yang penyelamatan. sedang penyelamatan. Tapi dari semua apa yang ini nih, kalau Abang Suban melihat ini murni salah tata kelola atau memang ada upaya-upaya untuk menyembunyikan sesuatu nih? Dugaan saya ini konspirasi. Konspirasi. Bukan karena maladministrasi biasa. Enggak Maladministrasi biasa. Kalau maladministrasi biasa bisa diurai, gampang diurai. Begitu aslinya ada, kasih ke KPU, KPU kasih ke ANRI, jadi udah selesai. Oh, artinya Iya. kalau misalkan itu maladministrasi, tinggal pihak terkaitnya dalam hal ini Pak Jokowi tunjukkan aja ke KPU dan ANRI. Serahkan aslinya. Ya, ANRI bertugas KPU autentikasi. nanti memberikan fotokopinya yang ini, dibawa ke ANRI, diautentikasi. Sama yang asli. Diautentikasi itu apa sih kegiatannya? Autentikasi itu kegiatannya apa? Diteliti kertasnya, tulisannya, fotonya, embossnya, semua. Semua. Nah, Detail. itu umpama udah selesai, dilakukan juga apa? Prosesnya ini sah nggak dapatnya ini? Oh, prosesnya. Jadi kuliahnya ditanya dicek di sana kehadirannya. oleh ANRI ya. Oh. Jadi asli atau tidak dan sah atau tidak. Oh, jadi Kalau asli itu adalah fisiknya. fisiknya. Kalau sah atau tidak itu cara dapatnya. mendapatnya. Gitu. Oke, proses Nah itu mendapatkannya. autentikasinya di ANRI. Oke. Bukan di pengadilan, bukan di Tapi polisi. sampai saat ini Andri belum bisa melakukan proses Belum itu bisa karena melakukan. tidak ada barangnya. Bahasanya karena apa? ANRI belum dapat mengakuisisi. Nah itu bahasanya. Mengakuisisi ijazah itu. Tapi kan menurut kuasa hukumnya Pak Jokowi berulang kali Iya. disampaikan bahwa Asli gitu ya. ya bahwa momen Pak Jokowi seharusnya menunjukkan ijazah aslinya adalah di persidangan, bukan di momen Nah, yang lain. betul. Kayak di KIP, ANRI, Jadi, istilahnya cukup di tunggu persidangan, aja, iya cukup di persidangan itu bisa menjawab semuanya. Kalau dari Mas Suban gimana? Bukan, saya melihatnya harus dari sisi itu undang-undang kearsipan karena statusnya sudah menjadi arsip milik negara. Oh, jadi nggak Jangan perlu dilihat harus. itu opini. Oh. Ayo. Nggak ada keharusan untuk di persidangan aja. Oh, iya. Karena persidangan itu juga tidak membuktikan keaslian dan keabsahan ijazah itu. Iya, itu hanya untuk pasal Iya. pencemaran. Pencemaran nama Iya. baik dan fitnah. Iya, berarti itu hanya untuk kasusnya Pak Jokowi dan Roy aja ya. Tapi kalau Iya. secara umum negara arsipnya Iya. harus bertanggung jawab juga gitu. Nah, gitu. Nah, saya menghimbau juga
dan menganjurkan kalau pendukung Pak Jokowi dan pendukungnya berikut kuasa hukumnya, kalau memang ada aslinya, segera ada kewajiban hukum untuk dilakukan autentikasi. Karena itu arsip milik negara. Ya. Ya, gitu. Itu runtutannya begitu. Ya. Jadi memang Mas Subhan mengimbau kepada pendukungnya Pak Jokowi kalau memang punya kuasa aslinya hukumnya juga. segera untuk diberikan ke KPU karena itu adalah tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang. Dari ini ditunggu baik oleh KPU atau oleh Andri dan oleh arsip negara. Ini yang ditunggu. Aslinya. Nah, Terus kita Mas Subhan juga kan kemarin sempat rame soal yang menggugat ijazahnya Pak Gibran nih. Iya. Nah, itu kan kalau misalkan kita dari pemberitaan terhenti di putusan sela. Nah, itu gimana? Atau gimana deh? Atau gimana sih prosesnya sekarang? Prosesnya sekarang. Saya diputus oleh hakim bahwa hakim tidak berwenang mengadili. Oke. Oke. Nah, Putusannya itu ya. Terus putusannya itu. Saya tidak banding. Tapi saya menggugat kembali, Oh, kembali Suket. menggugat. Ini suketnya Gibran yang saya gugat ke PT UN. Nih. Ini saya gugat untuk dibatalkan. Oke. Tidak sah dan batal. Iya. Ada laporan juga ya ke ini bahwa ijazahnya Mas Gibran itu tidak sah karena kalau dipakai di Indonesia mau nggak mau harus Kalau dibatalkan. menurut penelitian saya tidak ada ijazah. Yang ada cuma ini. Coba lihat, Pak. Surat keterangan ini. Oh, jadi ijazahnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Coba lihat. Surakarta 1 Oktober. Oh, Ya itu untuk pendidikan, kasusnya Mas Gibran memang pendidikan ijazahnya katanya Grade 12. hanya ini ya. Hanya ini yang pakai Surat keterangan ini. bahwa Oke. apa yang dilampirkan Ini oleh Mas setingkat Gibran apa nih? setara SMK ya. Ini nggak ada tingkatan, bukan hasil belajar. Ini hanya keterangan. Tapi ini coba saya udah batalkan di grade 12 PT UN. SM. Sama, PT UN juga bilang tidak berwenang mengadili. Tapi yang ini saya banding. Oh. Sudah sebulan yang lalu saya Agar banding. Artinya dinyatakan tidak sah. kemarin diputus bahwa Pengadilan Negeri ya Jakarta Pusat PT UN. PT ya. UN. Iya sebelum ini diputuskan bahwa hakim tidak berwenang. Oh iya. yang Lalu perbuatan abang melawan hukum. Iya, Betul. lalu abang bergerak ke PT UN. PT UN untuk membatalkan suket ini. Membatalkan suket ini. Iya. Lalu dibilang juga nggak Diputus berwenang. juga nggak berwenang mengadili. Maka abang Maka saya banding. banding. Iya. Ini. Jadi gitu. Jadi memang ini nggak berhenti ya? Apa ada rencana kayak misalkan menggugat Mendikbud Mendikbud ya dulu ya? Kan sudah nih. Oh, itu Iya, itu udah, itu. ini, Oh, untuk udah. membatalkan ini. Membatalkan ini ininya terlapornya apa? Mendikbud juga atau Iya. Tergugatnya Dirjen ini. Dirjen karena Pendidikan Dasar dan mengeluarkan Menengah. surat Iya. keterangan ini. Iya, kenapa keluar? Aha. Nah, saya mempersoalkan kenapa surat ini keluar. Mm-mm. Tapi pengadilan bilang Tidak apa? berwenang. Diadili karena ini digunakan. Oh. Jadi saya meminta untuk dikoreksi kenapa dikeluarkan surat ini. Iya. Tapi pengadilan bilang karena itu digunakan di pemilu, maka itu menjadi wewenang rezim pemilu. Oh. Gitu. Jadi ketika aneh. melakukan gugatan, masalah ini udah dipakai. Iya. Buat pencalonan. Nah, harusnya digugatnya sebelum ini dipakai. Bukan begitu. Gimana tuh, Pak? Saya mempersoalkan kenapa ini terbit. Ya. Nah, itu di PT UN, benar. Benar, jalurnya udah benar. Tapi hakimnya bilang karena suket ini dipakai untuk Dipakai, pemilu, hah? maka yang berhak mengadili adalah Bawaslu katanya. Padahal yang digugat Jadi masalah kayak dilempar-lempar begini ya? Iya. Padahal yang digugat masalah kenapa ini bisa keluar. Iya, tapi Oh. diadili kenapa digunakan? Kenapa digunakan? Jadi beda nih. Iya, susah. Beda perspektif. Selalu Beda begitu. Sama di pengadilan yang perbuatan melawan hukum juga begitu. Rezim pemilu maka pengadilan negeri tidak berwenang. Itu selalu Nah, sekarang saya coba deh pidana. Apa nanti? Jawabannya saya belum tahu nih perkembangan. Ya di Polda Metro Polda di Krimnus ya. Krimsus. Di Krimsus. Berarti Yes, ibaratnya di Krim. gugatan ini masih
masih ongoing ya, masih Ongoing, berjalan. Ya. belum ada hasilnya. Berarti Karena yang berjuang Mas, terus. berjuang Mas terus Subhan tapi ya. sekarang posisinya sedang berjuang di PT UN untuk ini dan Iya. berjuang sekarang di Polda Metro untuk tadi. Ada lagi. Ada ada lagi. lagi. Apa lagi? Saya menggugat ketua DPR Kenapa tuh? Loh, kenapa tuh, Bang? agar menggunakan pendapatnya. Oh. Apa pendapatnya yang saya gugat? Mm-mm. Karena DPR sudah saya kasih tahu bahwa ada pelanggaran konstitusi yang sudah terbuka Mm-mm. yang dilakukan oleh Wapres. Oke. Saya minta DPR berpendapat, saya kasih surat, tapi nggak diabaikan. Saya gugat CLS di Pengadilan Negeri. Mm-mm. Sekarang acaranya jauh Jinawab tanggal 5 besok duplik dari ketua DPR. ada duplik gitu. ya. Jadi saya sendirian, semua saya ini yang berhubungan dengan negara, saya turun kalau Nah, nggak. itu dia. Kan yang lain kan fokusnya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi, ke Mas Dr. Roy, Tifa. Dr. Tifa. Tapi Mas Subhan Semuanya. iya, Mas Semuanya. Subhan Hmm. apalagi sempat ke Gibran juga kan. Itu banyak yang bilang bisik-bisik ini ada muatan politik. Bener nggak tuh? Nah itu dia. Ini udah lama nih selalu dikait-kaitkan dengan Enggak. Saya ini bukan dari partai politik dan nggak punya juga partai politik. Nggak ada itu, nggak ada. Bersih saya dari hati saya. Saya melihat ada fakta hukum yang harus dilakukan upaya, saya ambil alih. Kalau nggak ada yang lain, ya nggak apa-apa. Saya sendirian aja. artinya tidak spesifik merujuk pada hanya Jokowi dan Gibran, tapi yang Enggak. lain-lain juga Enggak, kalau yang Bapak lainnya. anggap ada sesuatu yang mengganjal. Oh, Makanya saya bilang juga kalau saya punya bukti, saya punya bukti nih. Andai kata ada presiden kok ada bukti bahwa dia sebenarnya nggak cakep untuk jadi presiden, saya juga gugat. oke. Iya. Mengawal lah istilahnya. Dan itu udah saya buktikan waktu sebelum pemilu. Ada kandidat presiden yang menurut saya tidak cakep. Ah. Artinya tidak cakep itu tidak memenuhi syarat undang-undang. Tapi diterima, saya gugat. Nah itu. Tapi aku mau nanya soal ini nih Bang, soal Malaysia, halo Malaysia menyimak. Persidangan Roy dan Dr. Tifa. Tapi sebelum itu ini komen udah banyak nih Bang. Ini nih. Tapi sebelum kita baca komen, Tadi gua nyapa dulu Malaysia menyimak yang oh kemarin Malaysia kayaknya. menyimak ya, ada dari Malaysia. Jangan lupa Banyak, pollingnya Bang. ya. Dari Malaysia, dari Hong Kong, dari kemarin dari luar negeri banyak juga yang nyimak gitu kan. Tapi sebelum ini aku tuh sempat ini beberapa kali Iya. ada nama Subhan Palal komen di kita occasion. mau Itu nanya. Mas Subhan komen gitu. Sengaja. Itu siapa? Itu Saya. abang. Memang Pak Subhan beneran. Oh ternyata Pak Subhan Pala juga Saya sering nonton itu kita Oke sebentar. Zoners. Makanya saya komen. Kita pengen nggak percaya Iya, ini iya. beneran Pak Subhan. Iya. Pak Michael Sinaga di sini. Iya. Iya. Pak Michael, tolong senggol itu Andri. Nah itu saya minta. Iya. Berarti Mas Subhan bener jadi ya. Ternyata benar Pak Betul, saya. Subhan. Karena saya aktif. Aktif di Jam-jam sosmed ya. segini saya pulang kerja, Heeh. saya lihat siapa nih. Oh, Gini. makasih ya. Terus ini aku mau tanya dulu nih pertanyaan dari Karawang netizen. nyimak, halo Karawang. Nyapa-nyapa Karawang. Dia absen. Absen dulu, oke. Saya bagian Tugasnya absen. di Bu Guru dia. Absen. Terus ini dari Lanjut. Katarinak nih. Selama sumber aslinya belum diperlihatkan ke publik, persepsi publik ya tidak ada gitu kan. Iya. Tapi Masuk akal. ini nggak sih Bang, kayak ini kayak dalam tanda kutip kalau persepsi ini muncul karena satu entah itu kelalaian apa yang nggak ke Andri gitu loh. Bukan kelalaian, Pak. Kalau lalai, lalai itu bisa Counter. diperbaiki lah. Nah ini nggak akan bisa. Saya yakin sudah 5 tahun ijazah asli yang nggak ada berarti goib. Iya. Cuman Andri sebagai pejabat negara nggak mungkin ngomong gitu kan. Tapi juga ngomongnya cukup bagus itu. Melakukan upaya penyelamatan. Nah, itu kalau kita yang baca penyelamatan berarti nggak selamat dong itu. Berarti ada sesuatu Iya. ini ya. Nah, makanya saya lagi-lagi baik Pak Jokowi, pendukungnya atau pengacaranya kalau bilang asli dan ada,
ayo kirim ke KPU supaya KPU juga bisa ngirim ke Andri. Iya, karena itu adalah tanggung jawab yang diatur negara gitu ya. Dan itu akan selesai semua. Selesai semua. Oke. Yakin tuh, Pak, bakal Ini selesai. menarik. Berarti artinya kalau misalkan Pak Jokowi memang memiliki ijazah aslinya Iya. atau ijazah yang otentiknya, Iya. serahkan ke KPU agar Ke KPU. KPU bisa memproses itu Iya. untuk diserahkan ke Andri sebagai Arsip milik negara. Tapi sebelum ditetapkan itu, diautentikasi dulu. Iya, di Tetap KPU harus itu ya. diautentikasi. Autentikasi. Konsekuensinya, saya udah bilang ke Pak Prabowo juga, Pak ambil alih, perintahkan Andri untuk menentukan sikap ini. Nanti kalau memang tidak ada, ya udah Bapak ampuni kah, maafin kah negara? Kan udah itu menjabat hak- 10 tahun umpamanya. namanya. Nah, tapi saya bilang hak keperdataannya Pak Jokowi kalau ini nanti diautentikasi ternyata tidak otentik, Aha. maka hak keperdataan melekat dari negara harus putus. Oh, hak keperdataan Contohnya harus apa? putus. Pensiun, pengawalan, Oh. terus rumah. Itu harus ditarik. Itu harus ditarik, nggak boleh ada. Kalau penyelenggara negara nggak boleh berhenti, meskipun didapat dengan cara manipulasi begini umpamanya, loh ya. Ini dugaan. Tapi penyelenggara negara tetap jalan. Tapi kalau hak keperdataan yang dari negara harus dihentikan. Karena bahasa negara kalau juga. misalkan identik berarti sudah tidak memiliki hak lagi karena dia Iya. menggunakan persyaratan yang tidak Yang tidak identik. identik. Oh, Gitu. oke. Oke. Terus ini nih Apalagi dari Yufrasiadian namanya ya. Subhan Palal dan Bonatua langkahnya senyap. Kagak heboh tiba-tiba menggugat terkait ijazah palsu Mulyono dan Samsul ke instansi-instansi terkait. Kalau langsung gugat pihak pribadi pengguna emang sulit Bang, emang sulit ya. Oh iya Bang. Ada keluh kesah nggak nih? Mungkin bisa Kendala-kendalanya keluh kesah apa sih, kendala-kendalanya apa? Karena kan Abang tadi juga bilang Abang sendirian. bilang sendiri. Iya. Kendala yang saya alami, hakim seolah-olah memindahkan gawang. Oh. Itu. Oh dilempar di pingpong. Kayak tadi itu ya? Menghindar Kayak tadi itu. dengan apa alasan tidak berwenang mengadili. Jadi selesai di situ. Abang merasa di pingpong. Itu kendalanya ya Bang ya. Bukan di pimpong, itu adalah hakim yang bilang. Dialihkan. Ya kita terima aja, karena memang kita resikonya mengambil jalan hukum ya itu. Menghindar terus seperti hakim ya. Iya. Jadi itu yang bikin Abang Ya kendalanya lah ya. Kendalanya. Nah, itu kendalanya, maka Berarti sekarang berhenti saya terus coba dong. pidana. Berarti gugatan Abang sering mentok-mentok. gitu? Iya, selalu begitu. Hakim tidak berwenang mengadili. Itu. Selalu itu. Oh, itu alasannya. Tapi Abang akhirnya cari celah yang lain nih. Nah, itu kebetulan ada jawaban Andri begini ini. Maka saya ambil pidana aja deh. Udah. Untuk menyelamatkan arsip negara, milik negara. Gitu. Aku gerak nih Bang ke Iya. apa kasusnya Dokter Tipa yang eksepsinya diterima. Iya. Mungkin juga melihat amicus briefnya Mas Subhan ya. Bisa jadi. Ini gitu. Tapi tanggapannya kayak gimana deh soal eksepsinya Dokter Tipa yang terima itu? Nah, kalau dinyatakan hakim bahwa dakwaan itu batal demi hukum, maka tidak ada yang namanya terdakwa lagi. Tidak ada namanya tersangka lagi. Hapus total lah. Itu final itu. Tapi Karena kalau- apa? Batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada. Oke. Itu konsekuensinya. Udah, nggak ada itu. Tapi kalau nanti JPU menyusun kembali dakwaan, terus Nah, diterima. harusan nggak bisa tiba-tiba menyusun. Harus mulai dari Awal lagi. pemeriksaan Awal lagi. Nah, baru Karena itu. dakwaannya baru. Iya. Iya, karena dakwaannya Kalau baru. dakwaan ini kan dibilang batal demi hukum. Iya. Artinya kalau sesuatu yang dinyatakan hakim batal demi hukum itu nggak pernah ada. Close tuh ya, nggak pernah ada. Kalau kalaupun mau diungkit lagi, jaksa harus ngorek-ngorek dari awal lagi. Kalau disusun Bukti-bukti baru baru lagi. berarti memang harus dari awal. Mestinya jaksa menggunakan apa? Banding Banding. ke pengadilan tinggi. Untuk apa? Menyoal
putusan hakim, putusan selah tadi, bukan menyusun baru. Kalau menyusun baru boleh, artinya ada pidana baru lagi nih. Nah, itu. Nah kalau abang lihatnya gimana tuh dengan hakim menerima eksepsinya Dr. Tifa, terus Bagus. jaksa belum memulai kembali penyusunan? Apakah kasus Saya ini dengar nantinya ini, bakal gimana? Saya dengar udah di-register lagi. Oke. Untuk tanggal 6 ya, sidang. Iya, Ibu ada Tifa. sidang. Nah, itu menurut saya harusnya hakim jeli. Nggak boleh. Ini dakwaan baru. Oh, Kalau dakwaan harusnya. baru harus dari awal. Tidak Gitu bisa loh. menyusun ulang kayak oke. Jadi memang harus dari Menurut saya. pemeriksaan lagi. Iya. Karena segala gini macam loh, lagi. konsekuensi apa aja yang dinyatakan hakim batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Tidak. Hukumnya tidak pernah ada. Artinya apa? Tersangka ya lenyap, terdakwa lenyap, bahkan berkasa suruh kembali itu. Nah, nggak ada itu, nggak boleh. Juga, aku mau gerak ke Mas Roy Suryo, tapi aku mau bacain dulu komen dari Iyim Tahir karena ini berkaitan juga nih. Pra peradilan adalah cara Roy Suryo mempreteli pasal-pasal sundupan yang didakwakan kepada dirinya. Nanti tinggal pasal pencemaran nama baik yang mana Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli. Menurut Abang strategi Roy Suryo sendiri kan berbeda nih dengan Dr. Tifa. Menurut Abang bagaimana melihatnya ini? Abang sebagai advokat juga kan sebenarnya. Nah, kalau saya melihat itu sah secara hukum. Nggak Sah ada. secara hukum. Iya. Sah aja ya Pak. Nggak ada hukum yang nggak ada undang-undang yang ditabrak untuk itu. Nggak ada. Karena apa? Tidak ditentukan mau berapa kali pra peradilan. Iya, nggak ada. batasan. Sepanjang ada potensi untuk diuji di pra peradilan, boleh. Tapi kalau KUHP-nya begitu. iya, Abang kan advokat, kalau misalkan jadi kliennya Dr. Tifa atau tersangka lah pencemaran nama Iya. baik Pak Jokowi, Abang lebih milih caranya Dr. Tifa atau caranya Roy Suryo? Kalau Abang ya? Kalau saya memilih pra peradilan dulu. Pra peradilan dulu ya. Karena itu akan membebaskan dia dari ketersangkaan, dari penahanan, dan macam-macam dari situ. Oh. Jadi upaya paksa itu pengujiannya di pra peradilan. Kalau Ibu Tifa mengambil langkah eksepsi, itu Iya. juga salah satu yang dibolehkan oleh undang-undang. Oke, Boleh. Oke. Tapi kan ini yang ditakutkan dan muncul persepsi baru Pak, katanya eksepsi Dr. Tifa diterima, nanti kemungkinan pra peradilan misalkan pra peradilan Roy Suryo diterima, Pak Jokowi nggak ke sidang dong, nggak membuktikan ijazahnya dong. Gini. Abang nggak gimana? Gini, dari awal sebenarnya Pak Jokowi nggak usah hadir di pengadilan Justru abang itu. berpikirnya Oh, gitu. Pak Jokowi nggak Karena perlu gini, hadir. yang membuktikan itu jaksa. Iya. Kok tiba-tiba Pak Jokowi katanya mau kucuk-kucuk bawa ijazah SMB, SD, SMP. Enggak begitu cara sidangnya Nggak, nanti. ini ya. Nggak akan terjadi itu. Karena gini, pengadilan Pak Roy dan Ibu Tifa itu bukan pengadilan kepalsuan ijazah. Ya. Itu adalah ITE. apa? ITE Bukan, pencemaran apa, fitnah. Fitnah, pencemaran dan Pencemaran. pasal itu. Gitu. Dan Pak Jokowi itu merasa dihina sehina-hinanya, direndah serendah-rendahnya, itu karena ini jasa ini. Ini loh. Bukan ijazah dari KPU. Oh, karena yang Ijazah diteliti yang sama Roy Suryo kan yang diteliti. ini. Iya. Jadi ngapain bawa yang aslinya? Iya. Jadi kalau menurut Bang Bapak Subhan, kayak gitu. Tidak perlu, justru nggak perlu kalaupun ya. memang Pak Jokowi merasa terhina, ya harusnya tersinggungnya karena ini kan. Iya. Karena dia yang memulai polemik ini gitu kan. Tapi ini nggak diakui punya dia katanya. Tuh. Ini yang beredar, yang postingannya Dian Sandi ya. Iya. Tiba-tiba tidak diakui kalau itu Makanya punya. Pak Jokowi Iya. mau datang bawa yang aslinya. Padahal tidak perlu menurut Bapak. Nggak perlu. Yang perlu Karena ini yang kewajiban diteliti. hukum justru ke KPU. Aslinya. Karena ada undang-undangnya tadi ya. Undang-undang Kalau tadi. memang ada, silakan ke KPU untuk diautentifikasi terlebih dahulu. Ya. Ketika sudah diautentifikasi dan memang walaupun misalkan identik atau otentik, Iya. diserahkan ke ANRI sebagai arsip milik negara. milik negara. Karena kan mau nggak mau Pak Jokowi juga dalam tanda kutip sudah menikmati fasilitas negara. Jadi Nah, harus tapi saya ulangi, kalau tidak otentik, maka hak keberdataan yang timbul dari negara harus berhenti. Oh, iya hak Itu keberdataan. hak keberdataan ya.
Kayak- Contohnya pengawalan, Oh yang tadi tuh. pensiun, tunjangan, rumah, itu nggak boleh ada. Udah itu konsekuensinya. konsekuensinya. Iya. Menurut saya loh ya. Iya, konsekuensi dari ini ya. Iya. Oke deh, terus Ini pollingnya udah banyak yang iya isi. udah banyak ya. Ini banyak pertanyaan juga. Tapi Kamu ya elah Dian Santi lagi kan. Iya karena emang Iya. intinya Karena dari memang situ. awalnya kan, objektum litisnya ini yang Karena diteliti. diteliti Iya, Dokter tadi Tifa juga, sama Pak Roy Suryo tuh yang Mas- ini, iya, yang Iya, Dian Mas Sandi. Reza Indragiri juga kemarin membahas soal ini bahwa tidak adil soal penelitian kalau misalkan polisi dan jaksa memeriksa ijazah yang disebut asli itu, lalu Mas Roy cuma disuruh meneliti postingan Dian Sandi. Tidak adil objeknya. Oh iya, karena bukan objeknya. Ini karena Artinya apa kalau yang dinyatakan Pak Roy palsu 90% ya ini. Oh. Bukan yang ini, bukan yang dari KPU ya. Itu jelasnya begitu. Kenapa Pak Jokowi marah? Mungkin karena ada nama Insinyur Joko Widodo di sini kali ya. Nah, itu. Oke, mungkin kita langsung aja ini ya. closing Closing statement dari statement Mas dari Subhan Mas Subhan. Oke. untuk occasioner, silakan Mas. Jadi gini, saya sebagai warga negara yang mengambil peranan dalam kearsipan menghimbau kepada Pak Jokowi untuk segera menyerahkan asli dari fotokopi yang digunakan di KPU tahun 2012, 2014, 2019 aslinya agar segera dapat diautentikasi. Karena itu menjadi arsip milik negara. Itu. Oke, Terima kasih siap. Pak Subhan Farel sudah Oke, hadir dan makasih. Oke Zonas makasih yang sudah polling. Silakan Iya. lihat sendiri hasilnya. Nggak perlu saya bacain ya, udah tahu Iya. berapa persen milih apa. Dan saksikan terus Oke Zon dari Libas dari hari Senin sampai Jumat. Apa komennya? Aduh, Gua banyak. Fitri, Bagus. Hafid. Gua Hafid, Tuh kan, lagi komen dia. Gua Hafid, kita Hafid. Sorry. bengong. Iya, itu kan kalau